Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Saya percaya kita semua merasakan kebahagiaan di pagi hari ini, hari pertama di tahun baru 2021. Mari bersama kita mempersiapkan diri memasuki ibadah tahun baru 1 Januari 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah tahun baru saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto dengan tema Jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Ibadah tahun baru saat ini berlangsung karena cinta kasih dan pemeliharaan Allah atas semesta. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Melangkahkan kaki memasuki hari pertama di tahun 2021 terasa sangat berat. Mengenang beragam peristiwa sulit
yang terjadi di tahun 2020. Namun begitu, janganlah kita berputus asa. Milikilah daya dan semangat, iman dan pengharapan yang menyala-nyala. Meski keadaan mungkin akan jauh lebih susah, dengan berkarya lebih giat, bekerja lebih keras, kita yakin akan memperoleh keberhasilan. Mari melakukan bagian kita dengan lebih sungguh dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Di hari pertama di tahun baru 2021 ini, kami tetap dan terus melihat rengkuhan cinta kasih Allah dalam hidup kami. Kami mensyukuri banyak hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Meskipun kami sadar, kami menjalani hari demi hari di tahun 2020 tidak selalu dengan kondisi yang baik. Ketika kami jatuh, Engkau membangunkan kami, Engkau mengangkat kami kembali untuk lebih bersemangat menjalani hari demi hari. Dan kami bersyukur tiba di bagian awal hari pertama di tahun baru 2021 ini. Kami percaya topangan dan tuntunan tangan Tuhan akan terus menolong kami menjalani tahun ini hingga akhir nanti. Kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Berkatilah kami, biarlah firman-Mu semakin menguatkan dan meneguhkan kami untuk tangguh, kuat di dalam menjalani hari-hari di tahun baru ini. Berfirmanlah ya Allah, dan kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai dengan 10. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai dengan 10. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh. Mendengar tema ini, banyak dari kita yang mungkin langsung mengeluh, bahkan protes dalam hati. Kurang sungguh-sungguh bagaimana? Saya sudah bekerja keras, sekuat tenaga. Berangkat pagi buta, pulang sampai larut malam. Kadang-kadang sampai di rumah pun masih memikirkan pekerjaan. Bisa dibilang hampir seluruh waktu saya sudah saya pakai untuk pekerjaan ini. Tapi lihatlah apa hasilnya. Tidak ada kemajuan, bahkan di tahun 2020 tiba-tiba datang pandemi COVID-19 dan kemudian memporak-porandakan semuanya. Apa yang telah saya rancangkan, rencanakan, ternyata tidak bisa terwujud. Saudara-saudara, tema jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh bukan hendak mengecilkan atau meremehkan perjuangan yang sudah saudara-saudara lakukan di tahun 2020. Saya sepakat bahwa kita semua sudah berjuang keras, kita semua sudah berjerih lelah, sekuat tenaga agar kita bisa melewati tahun 2020. Siapapun kita, dan apapun peran dan tanggung jawab kita di tengah kehidupan. Baik saudara-saudara sebagai suami ataupun istri. Kalau suami sudah berjuang keras, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya percaya para ibu rumah tangga pun berjuang keras untuk mendukung seluruh anggota keluarga, mendampingi dan mendukung dari hari ke hari. Apalagi bagi para ibu yang juga turut bekerja mencari nafkah. Tidak hanya orang tua yang berjuang keras, saya percaya anak-anak pun turut melakukannya. Mereka berjuang keras untuk tetap bisa menuntut ilmu di tengah keterbatasan perjumpaan fisik. Ketika ruang dan kesempatan bermain mereka menjadi sangat terbatas. Mereka dibatasi ini dan itu, padahal dunia anak adalah dunia bermain.
Tetapi saya yakin mereka pun berjuang keras untuk bisa melalui tahun 2020 yang super spesial ini. Di hari pertama di tahun baru ini 2021, saya mau memberi 2 jempol untuk kita semua. Kita semua hebat. Panjenengan sami, Bapak, Ibu, dan Saudara, semua luar biasa. Saudara-saudara, Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai dengan 10 memberi catatan yang menarik tentang makna sungguh-sungguh. Jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh. Tindakan sungguh-sungguh ini tidak hanya sesuatu yang kita kerjakan, tetapi juga untuk sesuatu yang sudah kita hasilkan. Artinya, kita diingatkan untuk serius, sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, sesuatu yang kita tekuni, tetapi sekaligus serius, sungguh-sungguh mensyukuri hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, seringkali yang terjadi, betul, kita memang sungguh-sungguh bekerja keras, tetapi setelah memperoleh hasilnya, kita tidak punya waktu untuk sungguh-sungguh menikmatinya. Kita bekerja keras, kita bekerja mati-matian, sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita memperoleh hasilnya, kita tidak bisa menikmati dengan sungguh-sungguh. Kadangkala kita menikmatinya setengah-setengah, bahkan sambil lalu. Nah, di titik inilah sang pengkhotbah mengingatkan kita di tahun baru 2021. Makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan dengan perbuatanmu. Saya mencoba melihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di sana justru ditulis dengan sangat jelas, dengan tegas. Di sana dikatakan, ayo, makanlah saja dan bergembira. Minumlah anggurmu dengan sukacita. Allah tidak berkeberatan, malahan Ia berkenan. Seringkali tidak mudah untuk bisa makan dengan sungguh-sungguh. Seringkali tidak mudah bisa menikmati hasil dari pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Kita sedang makan, tapi kita masih terbeban dengan pekerjaan kita. Alhasil seenak apapun makanannya jadi tetap tidak enak. Karena pikiran kita tidak ada di makanan itu, tapi pikiran kita melalang buana kemana-mana. Bahkan kita masih memikirkan pekerjaan kita. Tidur di tempat enak tidak akan enak kalau pikiran kita masih memikirkan beban hidup kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, seringkali kita tidak punya waktu untuk makan atau untuk tidur dengan sungguh-sungguh. Nah, biasanya kadangkala kita sambi gitu ya, disambi ya sambil ini dan itu. Mulut kita makan, tapi mata kita menatap yang lain, tangan kita mengerjakan sesuatu. Akhirnya kadangkala kita lupa, aku tadi ini sudah makan atau belum ya? Aku tadi ini sudah tidur atau belum? Karena sambil lalu gitu. Kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pekerjaan kita. Tetapi ketika kita diajak untuk menikmati hidup, kadangkala kita tidak bisa dengan sungguh-sungguh. Yang sering kali terjadi, kita sambil lalu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan pakailah minyak di kepalamu. Ini menggambarkan perasaan sukacita, perasaan gembira. Dan sang pengkhotbah mengatakan haruslah itu memancar keluar, agar orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakannya. Biarlah selalu putih pakaianmu. Ini bukan berarti ya pakaian putih terus lalu enggak ganti, enggak dicuci, bukan begitu. Tetapi hati kita itu kemudian memancar dan itu nampak dari raut muka kita, senyum kita, kegembiraan kita, dan itu ditularkan kepada orang-orang di sekitar kita.
Nikmatilah hidup dengan istrimu. Bagi yang sudah berkeluarga, suami istri, tentu ini menggambarkan kepada orang-orang yang kita kasihi juga. Saudara, sanak saudara, teman, sahabat, nikmatilah relasi itu. Mereka adalah karunia dari Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaanmu. Kadangkala kita lupa bahwa keluarga adalah anugerah terindah dari Tuhan, bahkan melebihi apapun di dunia, dan tidak tergantikan oleh apapun. Kita bekerja keras, kita bekerja mati-matian dengan alasan untuk keluarga. Tapi dalam realitanya kerap kali kita tidak memiliki waktu untuk keluarga. Nah, saudara-saudara, perjalanan hidup di tahun 2020 memang berat. Dan mungkin saja di tahun baru 2021 akan tetap berat, masih akan berat. Kita semua sudah berjuang keras menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Tapi satu hal, saat ini kita pun diajak untuk sungguh-sungguh mensyukuri berkat yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Sekecil apapun, itu hasil dari jerih lelah kita. Dan itu adalah anugerah karunia dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Bersyukur. Kita masih bisa menikmati berkat rezeki, makanan dan minuman setiap hari. Meskipun mungkin itu sederhana. Bersyukur kita masih bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur kita masih diberikan anugerah nafas kehidupan. Bersyukur kita masih bisa bernafas dengan leluasa. Meskipun kemana-mana sekarang kita harus bermasker. Tapi bersyukurlah Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan itu bagi kita. Mari kita melangkah menapaki tahun 2021 dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan menikmati hasil pekerjaan kita juga dengan sungguh-sungguh. Di akhir dari tulisannya, sang pengkhotbah berkata, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Setiap kita akan pergi. Setiap kita akan kembali berpulang kepada Sang Bapa. Kehidupan ini fana dan pasti kita sampai di titik akhir dari kehidupan. Tapi selama kita diberikan anugerah hidup, selagi Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup, mari kita jalani dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kami mau terus belajar untuk menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Baik apa yang kami kerjakan maupun apa yang telah kami hasilkan dari jerih lelah kami setiap hari. Kami diajak untuk bersyukur dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Diajak untuk menikmati kebersamaan kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami diajak untuk menikmati sukacita, anugerah, berkat rezeki dari Tuhan. Kami diajak untuk mencintai diri kami. Ada waktu untuk bekerja, tetapi juga ada waktu untuk beristirahat. Dan biarlah harmonisasi, keseimbangan itulah yang mau kami hidupi. Di tahun 2021 ini, hari pertama, kami mau melangkahkan kaki kami dengan rasa optimis bahwa tahun 2021 adalah tahun pemberian Tuhan. Dan setiap tahun adalah baik, hari-hari itu baik. Apapun tantangannya ke depan,
kami mau bersama-sama menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Mampukanlah kami ya Allah, tolonglah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan juga merengkuh kami dengan kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Tidak henti-hentinya kami memohonkan pemulihan untuk negeri ini ya Allah. Berkati upaya pemerintah dalam proses penyelenggaraan rencana vaksinasi. Apapun yang telah disiapkan oleh pemerintah, kiranya Tuhan memberkati. Dan ini benar-benar mendatangkan pemulihan, kesembuhan di negeri kami Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa, syukur dan harapan kami ini. Kami naikkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Roni dan keluarga Bapak Ibu Deni.
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada ibadah tahun baru hari ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghimpun persembahan dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 yang demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hatiku ayam
kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita antar persembahan ini di dalam doa dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala berkat, kasih dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Dan kami senantiasa memohon kepadamu ya Allah, mampukanlah kami untuk kami terus dapat berbagi berkat kehidupan untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan, pada kesempatan ini kami bawa dan kami serahkan persembahan kami kepadamu. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat-Mu untuk kami dapat melayani-Mu, mengabarkan karya-karya keselamatan dan karya-karya sukacita dari-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan lindungi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, jauhkan dari segala godaan, berikanlah kebijaksanaan kepadanya, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, bimbing dan ajar kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Apabila di dalam kami menghimpun persembahan ini, terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Inilah seluruh doa kami, ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Bukan takut putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Saudara-saudara, jalanilah kehidupanmu di tahun baru 2021 ini dengan tuntunan berkat Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin, amin, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di
Ibadah telah selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dan kepada seluruh pelayan ibadah untuk pelayanannya di ibadah hari ini. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning mengimbau kepada jemaat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, tetap berada di rumah, menjaga jarak dalam beraktivitas, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker saat di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi